Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Arsy Putri Ama dari Prodi Perbankan Syariah NIM 210603003. Di video ini, saya akan memaparkan jawaban saya atas pertanyaan soal final yang diberikan oleh Ibu Novi Herianti selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan tantangan dan hambatan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang ada di Indonesia. Jawabannya, liberalisme merupakan paham atau ajaran yang dibawa oleh Barat. Makna liberal sendiri diambil dari bahasa Latin liber yang memiliki arti beban dan bukan budak, atau suatu keadaan di mana seorang itu bebas dari kepemilikan. Selanjutnya, sekularisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara yang harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak mengistimewakan sebuah agama tertentu. Selanjutnya, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan kekhususan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan di Indonesia dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jawabannya, kekhususan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang peradilan agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan hukum. Mahkamah Syariah juga memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama. Kaitannya Mahkamah Syariah dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah karena mengatur dan berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah atau tindak pidana, mengatasi adanya penyebaran aliran sesat, serta hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh agama Islam. Pertanyaan nomor 3. Salah satu bentuk sanksi dalam pelanggaran jarimah yaitu hukuman cambuk. Dalam pandangan dunia luar, LSM dan beberapa organisasi hukuman cambuk adalah bentuk hukuman dengan pelanggaran HAM. Bagaimana pandangannya dan berikan alasannya? Jawabannya, tidak melanggar HAM, karena untuk hukuman cambuk sudah ada peraturannya dalam Konun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah yang di dalamnya sudah memuat secara detail subjek hukum yang dapat dikenakan, ukubat cambuk, dan tata cara pelaksanaan hukum cambuk. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan sejarah pembentukan dan eksistensi institusi Wilayatul Hizbah dalam dunia Islam. Selanjutnya, apakah menurut Anda peran Wilayatul Hizbah sudah maksimal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Berikan alasannya. Jawabannya adalah, Wilayatul Hizbah sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran dan pelaksanaan syariat Islam, memiliki peran sebagai kontrol sosial agar nilai dan norma agama dapat berjalan dengan semestinya. Dalam pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hizbah belum maksimal untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang masih belum sesuai dengan persyaratan jumlah sumber daya manusia, yang masih kurang dengan yang ditetapkan. Masih berkurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Wilayatul Hizbah juga belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pertanyaan kelima, sebutkan implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh institusi Dinas Syariat Islam, MPU, MAA, dan MPD. Jawabannya adalah, implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh Dinas Syariat Islam yaitu merencanakan program, penelitian, dan pembangunan unsur-unsur syariat Islam, mengembangkan serta membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, serta lainnya. Selanjutnya, MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama melakukan pengawasan terhadap makanan halal, pre-market, post-market, produksi, pemeriksaan sampling. Selanjutnya, MAA atau Majelis Adat Aceh
melestarikan serta mengembangkan adat, seni, dan budaya yang berada dalam provinsi, namun tidak menghalangi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yang terakhir adalah MPD atau Majelis Pendidikan Aceh, memberi pendapat dan mempertimbangkan mengenai pendidikan, serta menyusun konsep-konsep pengembangan sistem pendidikan Islami. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan final mata kuliah studi syariat Islam di Aceh. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.